Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pihak terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke, seperti apa yang aku sampaikan di awal-awal ketika kita membahas Al-Quran wahyunya siapa, itu memang request yang masuk itu lebih dulu dari Kang Mas Edi Margono. Tapi kenapa aku mendahulukan saudara kita Kang Mas Hermas Edison yang ada di Kalimantan Tengah dengan tajuk Al-Quran wahyunya siapa, yang alhamdulillah sudah selesai pada seri yang keempat. Itu sudah aku jelaskan di seri-seri awal. Maka karena Al-Quran wahyunya siapa itu sudah selesai, sudah tamat, maka sekarang aku akan membayar hutang untuk memberikan apresiasi kepada Kang Mas Edi Margono yang punya Yogyakarta ya. Itu sekitar Zalika dan Tilka ya. Maka tajuk kajian kita ya antara Zalika dan Tilka. Antara Zalika itu ada yang pakai D, ada yang pakai nggak pakai D nulisnya. Gimana? Ada yang pakai D gini. Zalika dan Tilka. Tilka. Nih tajuk kajian kita ya. Zalika dan Tilka. Sebetulnya nanti akan menyasar ke yang lainnya ya, bukan hanya Zalika dan Tilka. Dan ini ada yang bilang ini kata sandang, tapi aku lebih cocok mengatakannya kata apa ya? Kata sandang ya. Ya ada yang bilang kata sandang, aku bilang domir ya, kata ganti orang gitu. Sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari komen yang kemarin masuk dari sekarang aku agak kesulitan mengeja nama-nama kalian, banyak yang berubah dan ada angka-angkanya, terus namanya tergandeng lagi. Informasi yang masuk itu kebijakan dari YouTube ya. Jadi kalau ada salah-salah baca nama mohon dimaklumi. Ini dari Rasmi Nasmat. Makassar Raden Tuan Guru, sebenarnya kalau saya mau ditulis ke Pulau Dewata atau Bali, tak apa toh mereka rombongan rekreasi, dianggap menghargai daerah orang saja dan mengenai topik yaitu
hidup secara Qur'ani, ucapan secara Qur'ani, bertingkah secara Qur'ani. Basicnya Qur'an. Mantap. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk saudaraku yang dari Makassar. Yang kemarin ya, ada perdebatan antara kita akan berwisata ke Pulau Dewata atau Pulau Bali gitu ya. Oke, dari Makassar kita ke Gispati, ke Palu. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, Al-Quran itu bersumber dari Gusti Allah yang diturunkan lewat Jibril ke Kanjeng Nabi dan menjadi ucapan kita melalui edukasi untuk diaplikasikan atau mewujudkan dengan tindakan. Salam Isra semua saudaraku dari Palu. Mantap ini ya. Gispati ini ya. Sudah bisa dihadapkan bersama ustazah-ustazah kondang. Terima kasih, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Mas Rasmono. Bengkulu hadir Gus, cukup jelas dan gamblang penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi pandangan dan sikap hidup kita. Amin. Ya. Doa kami semoga JM selalu dalam lindungannya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin juga doa yang sama untukmu saudaraku. Salam Isra untuk Kang Rasmono yang ada di Bengkulu ya. Kemudian Rapa Sahbana. Salam Isra dari Banjarmasin. Saya sudah nyimak semua video Gus bersama para pakar kristolog. Senang dengarnya. Kapan-kapan Gus duet dong sama DDT, asik banget deh kalau Gus duet bareng, apalagi sama MA. Gimana ya, momennya belum ada yang pas, maybe sometime ya, maybe sometime. Tapi nggak janji ya. Oke, aku itu kalau disandingkan, kalau tandem itu juga nggak sesuatu yang mudah loh ya. Karena kerangka berpikir keislamanku kan cenderung anti mainstream gitu. Jadi kalau misalkan tandem harus saling tahu dulu, kalau nggak bisa tarung sendiri nanti. Misalkan dia masih mainstream bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, padahal gue anti mainstream, Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Dia masih mainstream, Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Gue anti mainstream, Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf. Itu kalau nggak disesuaikan dulu, itu bisa bentrok di lapangan nanti. Makanya aku kalau mau mentandemkan dengan aku, hati-hati. Ya, karena kajian-kajian kita kan anti mainstream. Gitu. Terus jangan kamu kira orang yang sudah bergelar doktor, bergelar dosen, profesor, tetembengnya segala macamnya itu mereka anti mainstream, belum tentu juga. Masih ada yang percaya nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Masih ada yang percaya Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Kan kebangetan. Jadi untuk dialog-dialog bersama itu perlu titik temu dulu. Kalau belum ketemu itu nanti bisa. Ya akhirnya menjadi sebuah pertarungan di internal gitu. Ya. Tapi ya enggak apa-apa juga. Yang penting sama-sama tahu gitu. Oke, itu untuk Rap Sabana. Kemudian untuk Rini Peace, lagu Guse, Cintai Aku Karena Allah, Novi Aila. Oh itu lagu ya, ada lagunya. Iya ngomongnya sih begitu, cintai aku karena Allah. Tapi nanti kalau ada yang datang, ditolak, gimana itu? Apakah itu sesuai dengan ucapannya? Siapa tahu dia datang karena memang ada sesuatu yang dibimbing oleh Allah sehingga dia datang kepada siapa ya, kalau di sini kepada Rini misalkan. Ayo. Makanya kan satunya ucapan dan tindakan itu sulit. Salah satu keistimewaan Kanjeng Nabi kita itu satunya ucapan dan tindakan. Sulit tuh seperti itu. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini, tahun-tahun politik, banyak orang gila politik. Itu omongan sama kelakuan tuh nggak pernah connect gitu. Makanya nanti kalau mau cari pemimpin, ketika mau memilih, pilih yang omongannya sama kelakuannya connect. Kalau nggak connect, ya sudahlah. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti itu?
Nah, itu belajar dari sosialis kita. Aku nggak tahu ternyata itu lagu ya, Cintai Aku Karena Allah. Bener itu. Kalau karena Allah berarti memilih agama kan patokannya ya apa yang sudah ditentukan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Nggak ada babi bu ini, itu, kamu begitu. Nggak ada. Selama 4 syarat itu, pertama apa? Agamanya. Nggak ada alasan lain. Agamanya dulu. Tapi kan faktanya enggak. Itu yang aku bilang kemarin bahwa Al-Quran itu menjadi ucapan kita. Jadi Al-Quran itu ucapan kita, ucapan para nabi, ucapan malaikat, ucapan yang bersumber dari Gusti Allah Agung. Itu tidak berhenti di ucapan, tapi harus menjadi tindakan, menjadi laku, kata orang Jawa. Ngelmu tanpa laku itu bohong. Orang Jawa kalau ngaji kan begitu. Ngelmu tanpa laku itu sebuah kebohongan. Nah, sekarang ada lagu dan dia nyanyi dengan Cintai Aku Karena Allah. Bener lu ngomong. Jangan-jangan congor lu ke kanan tapi hati lu ke kiri, tindakan lu ke kiri, kan nggak connect gitu. Itu yang aku nggak suka. Tapi kan lagu ini sekedar contoh gitu loh. Artinya kita juga kan nggak mungkin ngomong Al-Quran itu ucapan gue, kan nggak mungkin. Itu kan pamer kesolehan jadinya. Ya. Jadi kalau nggak mungkin lah kita ngomong Al-Quran itu ucapan gue, enggak. Tapi kita berusaha Al-Quran menjadi ucapan kita. Karena itu adalah ucapannya para nabi, ucapan malaikat yang bersumber dari ucapan Gusti Allah Agung. Gitu, ya. Jadi kalau hanya pamer kesolehan ya enggak. Orang juga akan ketawa kalau kita ngomong Al-Quran ucapan gue. Lu ucapan gue Al-Quran tapi riba lu telen aja. Enggak connect. Gitu ya. Ya kalian harus expand lah ya. Enggak harus aku menyuapi terus. Gimana sih kerangka berpikir Gus Beti itu gitu loh. Ya jadi intinya kemarin kan enggak ada yang salah kalau Al-Quran itu ucapannya Nabi dan harus memang begitu. Enggak ada yang salah kalau itu ucapannya malaikat. Dan enggak ada yang salah bahkan harus menjadi ucapan kita juga. Gitu ya. Oke, itu untuk ini kita lanjut ke Septian. Hadir Islam dulu dengan petunjuknya, maka di setiap kita ada Qur'annya. Mantap. Salam Isra untukmu. Kemudian ada Satria Jakarta Selatan hadir Gus. Nggak tahu lah ya, nama-namanya pada ganti semua. Terus ini lagi ada Edi digandeng-gandeng Margono. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak Gus dari Surakarta. Ini dari Solo ini. Oke. Setauku Edi Margono itu dari Jogja Gunung Kidul, nih Surakarta. Edi yang lain udahlah pokoknya aku baca ya, nggak tahu siapa kalian. Acak ini nama-namanya berubah semua, katanya itu kebijakan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir salam Isra buat semuanya. Hermana Nata Wijaya. Oke, matur nuwun. Kang Wahyu, assalamualaikum. Berpus hadir salam Isra juga untuk saudaraku. Bapak Abdul Muluku, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lili sedang ini di Makgo, salam Isra semuanya. Terima kasih. Kang Mas Cipto Purbaling, ini juga digandeng ini. Cipto Purbaling. Matris baru bisa nonton. Ya enggak apa-apa, disesuaikan saja ya. Salam Isra untukmu. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah 15 menit tayang. Komen keempat, jam segini sudah lapar. Logika tanpa logistik memang kacau ya. Jadi sehebat apapun logika harus didukung logistik. Monggo silakan. Kemudian Hermas Edison 3 jempol, mantap. Ayesya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra untuk semuanya. Kang Wahyu Junaid, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Stamina lagi menurun ya Gus. Biasa Gus. Kelelahan fisik atau emosional. Konsumsi herbal ini Gus. 30 gram kencur, 30 gram temulawak, 3 gram jahe, madu secukupnya. Cuci bersih semua bahan dan dipotong-potong, rebus dengan 600 cc air hingga tersisa 200 cc. Lalu saring ulang, tambahkan madu lalu minum. Alamak, mantap kali. Iya ini kalau kita kelelahan ya bisa untuk. Kalau aku di Siantar bilangnya bandrek. Ya nanti kalau nggak salah ditambahi kayu manis. Ya,
Ini memang bisa bikin kita segar ya. Dan gulanya gula aren ya. Oke, terima kasih Kang Mas pakar herbal kita Wahyu Junaidi ya. Ini bisa mendongkrak stamina. Kemudian di Manada, terima kasih atas bintangnya. Agus Santoro Blitar hadir. Oke, ini juragan rambutan Blitar. Salam Isra untukmu semua ya. Zidan Gaming, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Palembang nyimak Gus. Seri tamat kesimpulan dan jawaban dari Al-Quran Wahyu siapa? Salam Isra. Oke, matur nuwun. Salam Isra juga untukmu ya. Kemudian Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus. Oke, matur thank you. Hermana Nata Wijaya. Oh cicernya. Oh iya, itu judul tajuknya itu, lagunya itu dari Uni Sopet itu cicernya atau Panon Hideng ya. Oke, matur thank you. Kemudian Irfan, bagiku Al-Quran adalah wahyu dari Allah bukan dari Jibril. Jibril hanya utusan pengantar alias kurir doang. Paket wahyu itu benar-benar dari Allah dan Jibril pun tak berani membukanya kecuali sudah di hadapan Rasulullah. Aku heran kok sampai muncul pemikiran Jibril ikut cawe-cawe dalam membuat wahyu ini. Dari mana? Apa dari kaum sebelah? Iya, kalau dijelaskan juga ya nggak apa-apa sih. Yang penting kita sudah jelaskan, mereka nggak terima ya biarin aja. Jadi Al-Quran itu otoritasnya itu 100% di Gusti Allah ya. Jibril tidak punya otoritas 1 sen pun, dia disampaikan A ya A, B ya B gitu. Kanjeng Nabi apalagi, bahkan kan diancam kalau mengada-ngada aku tarik urat jantungmu. Nggak boleh ya. Makanya dikatakan yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan, bukan keinginan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu 100% bersumber dari Allah. Dan itu diajarkan untuk menjadi ucapan kita gitu loh ya. Nanti kalau Kanjeng Nabi mau berkreasi itu di sunnah. Ada yang bilang sunnah itu kontennya dari Allah tapi redaksinya dari Kanjeng Nabi. Nah, itu boleh. Kanjeng Nabi boleh. Tapi kalau sudah dibilang wahyu Al-Quran 1 sen pun tidak punya saham apapun. Baik Jibril, baik Kanjeng Nabi kecuali menyampaikan. Gitu. Ya, oke, terima kasih Irfan Akbar. Sekarang kita masuk. Sudah aja, aku nggak punya utang ya. Aku bacakan. Ya. Aku pelan-pelan dulu ya. Aku kasih aku kasih apa namanya? Aku kasih landasan dulu ya. Bahwa Al-Quran itu ada lebih dahulu dari, kalau kalian bilang nahu sorob, kalau gue bilang sorob nahu. Sorob nahu atau nahu sorob itu kan berawal dari sebuah keprihatinan ya. Ya kalau itu sahabat-sahabat dulu, ya kalau kita sih bisa ngerti ya. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di luar komunitas kita gitu. Kalau mereka kan satu rumpun. Al-Quran itu Arabiyun. Mereka bahasa Arab, jadi Aroban dan Arabiyun itu kan satu rumpun, jadi bisa paham gitu. Termasuk dulu turunnya kan gundul, nggak ada apa harokatnya, enggak, ya gundul gitu. Dan bagi mereka tidak ada masalah, mereka sudah familiar. Ya, nah, tapi kan itu di mereka. Nah kalau dia dibawa keluar dari habitat kultur Arab kan bisa kasihan kan, maka lahirlah sebuah alat bantu yang namanya, kalau gue bilang sorob nahu, atau teman-teman pesantren bilang nahu sorob. Dari prosesnya seperti itu, maka kita tahu bahwa sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun manusia untuk menjadikan alat bantu. Jadi sorob nahu itu alat bantu, bukan alat penentu. Al-Quran tidak boleh ditentukan oleh siapapun, dia absolut. Yang namanya alat bantu, kalau kamu perlu bantuan ya kamu pakai, kalau nggak kamu perlukan ya nggak usah. Gitu loh. Ya. Jadi sebelum nahu sorob nahu ditemukan,
para sahabat itu ya tidak ada masalah karena itu bahasa mereka sih, bahasa keseharian mereka. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang namanya keilmuan itu kan tidak berhenti. Memang ada keilmuan itu sudah mencapai kebenaran akhir ya, sudah final, tapi kan ada yang masih terus berkembang. Bagi aku sorob nahu itu keilmuan yang masih terus berkembang. Maka aku kan paling anti, aku bilang itu adalah feodalisme pendidikan. Jangan baca Al-Quran terus ditafsirkan sendiri-sendiri, nggak mengerti nahu sorob, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Gue jawabnya enak aja, memang lu sudah ngerti. Terus mau lu aja yang boleh nafsirin, orang lain kagak boleh gitu. Dia kira dia aja yang boleh nafsirin, orang lain kagak boleh. Dia paling ngerti gitu. Ini kan bikin feodalisme pendidikan. Gue diajarin sama guru gue Al-Quran itu nggak boleh begitu. Justru ngaji di sini supaya semua orang bisa menafsirkan, tidak tergantung orang lain. Nanti penafsiran siapa yang benar ya diuji gitu saja. Ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya sudah pakai tafsir masing-masing. Jadi jangan orang belajar Al-Quran ditakut-takuti. Itu kan feodalisme pendidikan. Supaya orang belajar ke dia semua. Orang tidak boleh menggali. Gitu. Supaya pusaran pendidikan itu sumbernya dia doang. Gitu. Gue nggak setuju itu. Justru kita senang ada generasi-generasi muda belajar Al-Quran. Tafsirnya gimana gini. Karena apa? Ya, kalau nanti salah, ya dibenarkan gitu loh. Jangan belum-belum sudah ditakut-takuti. Ada orang mau belajar Al-Quran aja kita sudah senang. Kok ini orang mau belajar ditakut-takuti tuh ya. Nahu sorob tetem bengek lah. Ya biarin kan berproses. Memang lu kira sorob nahu sorob itu absolut dia. Dia itu terus berkembang karena ada hal-hal lain. Jadi gini ya. Gue dulu waktu mau ngaji sama almarhum Gus Parani, gue adakan perjanjian lo itu. Gue bilang, gue kan diajak teman gue itu. Teman gue tahu siapa gue. Terus gue diketemukan. Terus gue lihat-lihat. Terus gue transaksi sama almarhum Gus Panani. Gus, saya mau ngaji ke jenengan. Tapi tolong jangan dogma saya. Jenengan jelaskan secara rasional. Jenengan nggak usah suruh. Saya pasti ikuti. Kalau itu rasional. Oke, salaman kami. Aku ngaji. Yang jadi masalah aplikasi di lapangan. Mungkin bagi almarhum Gus Panani itu cukup di kami berdua ya. Janji itu tidak perlu dipublis atau gimana. Teman-teman nggak ada yang tahu. Begitu ngaji, teman-teman kaget semua sama aku. Karena teman-teman apa yang dikatakan Gus Panani? Nge. Iya. Kalau aku iya, enggak. Kaget semua. Dari situ memang akhirnya sampai sekarang terjadi friksi antara aku dan teman-teman. Bagi gue kagak ada masalah. Mau friksi, mau friksu. Ya. Karena mereka alergi dengan styleku menuntut ilmu. Bagiku guru itu nggak harus diamini. Begitu juga kalian. Jangan selalu mengamini aku. Tapi jangan sekali-kali menyanggah tanpa argumen. Bisa tak tendang kepalamu. Gitu loh. Ya. Di sini tahu ya bahwa nahu sorob itu tidak absolut. Itu ilmu yang terus berkembang. Ya, biarin saja orang belajar nahu sorob nahu gitu ya. Jadi kesimpulannya begini ya. Kita kembali pada Al-Qur'an, dia tidak tunduk pada gramatikal bahasa atau nahu sorob yang kita buat, yang dibuat manusia, tapi kita harus berusaha mencari ya atau tunduk kepada Al-Qur'an ya. Karena kita tahu tidak sepenuhnya Al-Qur'an itu bisa ditafsirkan dengan tata bahasa. Dan kami diskusi, Gus Panani itu juga mengakui bahwa tidak semua itu bisa diselesaikan dengan tata bahasa. Ini yang ngomong beliau loh, seorang pakar tata bahasa Al-Qur'an. Bilang begitu. Tidak semuanya teks-teks narasi-narasi dalam Al-Qur'an itu bisa ditundukkan dengan tata bahasa Al-Qur'an. Gitu loh.
Jadi artinya apa? Mau tidak mau kita harus mencari makna yang tersembunyi. Nah, dalam proses mencari itulah yang aku bilang, nahwu sorof itu bukan sesuatu ilmu yang final. Dia akan terus berkembang, terus berkembang. Artinya para pakar itu sebetulnya yaitu nanti kembali ke kesibukan kita masing-masing sih ya. Kalau aku terus terang belum sampai lah untuk ke sana ya. Itu ada lagi yang harus teorinya disusun, yang mungkin teori yang dulu berubah atau salah sekarang dibeneri, atau ada teori baru tentang sorof nahwu, bisa saja. Itu ya. Jadi intinya dari penjelasan ini ya, ayo belajar Al-Qur'an. Salah nggak apa-apa, nanti kan kita cari yang benar gimana. Jangan mau ditakut-takuti. Yang penting niatnya tulus, ikhlas. Bahwa kita ingin tahu Al-Qur'an. Jangan hanya sekedar dalam ucapan kita doang. Karena itu nanti akan menjadi tindakan. Maka otaknya harus diisi Al-Qur'an. Gitu loh. Salah ya, nanti kita kan cari tahu siapa yang bisa membenarkan. Jadi jangan takut ya. Yang pertama. Yang kedua, nahwu sorof nahwu itu alat bantu, bukan alat penentu. Dan dia adalah sebuah keilmuan yang terus berkembang. Jadi dia tidak absolut. Boleh jadi yang dulu diterima sebagai kebenaran, sekarang ternyata salah. Ya dicari lagi benernya gimana. Itu yang dimaksud bahwa mau tidak mau kita harus merenung, mencari lagi apa pesan-pesan di balik teks-teks yang tersembunyi dari apa yang kita baca sehari-hari dari Al-Quran itu. Begitu. Ya, contohnya beginilah. Assalamualaikum, ya. Ini sebetulnya kalau kita pakai sorof nahwu salah. Karena ada bagiannya assalamu alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Itu secara sorof, secara nahwu itu betul. Karena apa? Mufrad. Nih. Itu betul secara sorof, secara nahwu. Bukan ya Nabi salam alaikum, tapi alaika. Karena Kanjeng Nabi seorang. Sementara kita hidup dalam aktivitas kita. Kamu ke rumah orang, kamu ketemu temanmu, kamu ketemu siapa saja, di mana saja, kapan saja, berapa saja. Yang kamu ucapkan adalah assalamu alaikum. Sampai permaisuriku kaget itu. Anunya sendoknya jatuh. Ya, kita nggak pernah lihat kan? Ketemu satu orang assalamualaikum, banyak orang assalamualaikum. Padahal kum itu jamak. Itu loh. Ini salah satu contoh bahwa nahwu sorof itu punya keterbatasan. Tapi kan kita pakai saja. Kita nulis surat assalamualaikum, nggak pernah assalamualaika. Mau banyak kek, mau sedikit kek, mau jamak kek, mau tunggal kek, dihajar. Pakai kum, domirnya kum. Kata gantinya kum. Ada yang bilang kata sandangnya kum. Enggak kan. Yang benar itu yang di lagu ini sebetulnya. Ya. Assalamu alaika. Gitu loh. Ya. Ini satu contoh nih. Contoh kecil dalam keseharian kita. Jadi lu kalau gue pakai sorof nahwu, lu salah ngomong assalamualaikum. Sementara yang lu hadapi itu cuma satu orang. Lu bertamu. Yang buka pintu satu orang, dan di rumah itu memang ada satu orang. Assalamualaikum.
Secara sorob nahu itu salah. Tapi kan kita tahu bahasa itu punya keterbatasan. Kesalahan itu kita terima sebagai sebuah kebenaran. Jadi ada logika kalimat, ada gramatikal kalimat. Gue itu yang berpijak pada logika kalimat. Walaupun gue tidak mengabaikan gramatikal kalimat. Yang namanya sorob nahu, nahu sorob itu. Makanya kemarin kan ketika berdebat dengan rekan kita yang alumni apa itu Al-Azhar Kairo ya. Di Mesir sana kan dia baru tamat tuh, baru pulang dari Kairo. Gue kagak setuju. Dia mau pakai nahu sorob seperti itu, gue juga punya nahu sorob. Bahkan gue nanti nahu sorob berikut juga logika kalimatnya. Tentang subiha itu bagaimana harus dipahami. Gitu ya. Itulah yang gue bilang. Sorob nahu, nahu sorob itu ilmu yang terus berkembang. Dia tidak stagnan, tidak berhenti. Menjadi kebenaran yang sudah absolut. Ya, boleh jadi nanti ada penemuan baru. Ya, monggo silakan. Ya, oke. Itu tak kasih dasar-dasarnya dulu. Ya. Udah setengah jam ya. Oke ya, ini aku hapus ya. Aku harus pelan-pelan ini menjelaskannya ya. Sekarang gue mau tanya sama elu semua ya. Ada nggak Rasul itu cewek? Ya. Ada nggak Rasul itu cewek? Apakah Rasul itu harus cowok? Karena kami juga dalam pengajian waktu-waktu lalu itu terjadi perdebatan untuk memposisikan Bunda Maryam. Apakah Bunda Maryam bisa juga digolongkan Rasul? Masalahnya dia dapat wahyu. Wahyu yang mana? Lah itu menjelang kelahiran Kanjeng Nabi Isa kan sudah ketemu Jibril. Itu perdebatannya sengit dan sampai sekarang juga tidak tuntas. Makanya gue sekarang tanya sama lu, coba lu explore di Al-Quran. Rasul itu cewek apa cowok? Atau Rasul itu hanya cowok, nggak ada cewek? Kalau Rasul harus cewek, sepertinya kagak lah ya. Kita lihat historikalnya cowok justru. Cuman yang dimasalah, Rasul itu cowok apa cewek? Karena ini nanti menyangkut pertanyaan yang diajukan oleh Kang Mas kita, Mas Edi Margono. Ini pertanyaannya ini cukup menggelitik loh. Ya. Dan aku belum tentu bisa menjelaskan semuanya. Karena keterbatasan yang aku ketahui. Jadi aku hanya menyampaikan apa yang pernah aku terima saja. Nanti kalau yang lain-lainnya kamu bisa coba cari di sumber lain. Makanya aku bilang kan, yuk jangan ngaji di sini saja, ngaji di tempat lain. Jadi apa yang tidak kamu dapatkan di sini, kamu dapatkan di tempat lain, gitu loh. Seperti aku, gue kan belajar Al-Quran bukan hanya pada satu guru saja, banyak guru. Karena masing-masing guru itu punya kelebihan masing-masing. Guru yang kerangka berpikirnya politik, maka kajian tentang Al-Quran selalu politik. Yang pikih nanti pikih. Ya. Yang syariat nanti syariat juga. Macam-macam. Gitu. Ya. Oke. Sudah setengah jam, Rek. Jadi berikut ini ya dari ada 4 kata sandang ya atau domir bahasa Arab yang sangat sering dipakai ya dalam keseharian. Ya. Baik itu verbal maupun literal. Verbal itu ucapan, tulisan literal ya. Dan kita akan menemuinya beberapa kosakata. Ya. Aku awali dulu dari huwa. Ya.
Makanya aku bilang tadi kan, tajuk kita memang Dalika dan Tika. Tapi nanti akan sekaligus menyasar kemana-mana. Seperti Hua dulu ya. Hua. Hu. Wah. Wah, ini kalau gue jago nulis Arabiun, cakep ya. Hua. Gitu, ya. Hua itu dalam bahasa Arabiun artinya dia. Ya. Sama dengan hiya. Artinya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ya, kita mengkaji Bible ya, dari mulai perjanjian lama dan perjanjian baru. Aku sudah menjelaskan sama kalian dan alhamdulillah itu sama Rini sudah ditunjukkan linknya ya, tentang gambar Allah itu ya, bagaimana cara memahami gambar Allah ya. Kan itu kan di Kejadian itu kan dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sesuai gambarnya. Ya, manusia itu kan ada yang cewek, ada yang cowok. Ini yang cewek mana tuh? Ada yang gini nggak ada? Sudah habis tuh? Tuh belum. Ini ya. Ini yang cowok, ini cowok. Ini cewek. Ini cowok. Kan begini. Jadi Allah itu kalau Bible itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Ada yang begini, ada yang cewek, ada yang cowok. Pertanyaan kita, kalau ini dipahami secara harafiah, diksi gambar itu, Allah itu cewek atau cowok? Mungkin nggak kalau aslinya cewek, gambarnya cowok? Kan nggak mungkin. Bayang-bayang itu mewakili benda aslinya. Kalau ini spidol, maka bayang-bayangnya mesti spidol. Nggak mungkin bayang-bayangnya handphone. Kalau misalkan cowok, bayang-bayangnya, gambarannya, maka benda aslinya harus cowok. Nggak mungkin benda aslinya itu cowok, bayang-bayangnya, gambarannya itu cewek. Nggak mungkin. Nah, sekarang kalau begini, Allah itu ya menciptakan manusia sesuai gambarnya, dan kemudian manusia diciptakan ada cewek, ada cowok. Pertanyaannya, Allah itu cewek atau cowok? Ada yang berani jawab? Ada nggak yang berani jawab? Allah itu cewek atau cowok? Maka lihat penjelasannya. Gambar Allah itu sudah di linknya sudah dibikin di unggahan yang kemarin sama si Ernie, itu sudah dicarikan. Kalian tinggal klik di sana. Ya. Karena kalau dipahami secara harafiah akhirnya mentok dia. Ya. Maka dari itu ketika teman-teman Kristen kita menyatakan dalam sebuah pertanyaan atau sebuah apalah gitu ya. Bagaimana mungkin dia punya anak kalau dia tidak punya istri gitu ya. Itu kan salah terjemahan. Dan itu sudah kita bahas kan beberapa 2 tahun yang lalu. Itu bukan istri, bukan zauja, tapi sahabat, partner. Karena kalau di situ istri, maka Allah itu posisinya menjadi suami dan itu laki. Kan gitu jadinya nanti. Masalahnya terjemahan Depak menerjemahkan istri, padahal itu partner seharusnya, sahabat. Rekanan, teman. Gitu loh. Bukan istri. Tapi kalau kalian kembali kepada original teksnya, ya kalian agak kerepotan menjawab itu. Ya, agak kerepotan. Makanya lihat kan sudah kita bahas, itu bukan jauh-jauh. Itu sahabat. Sahabat itu ya partner. Gitu loh. Karena kalau nanti itu jauh-jauh terus, jauh-jauh itu ya istri ya.
Berarti Allah menjadi suami dong, menjadi laki. Kan kacau. Ya. Padahal dia kan laisa kamislihi sayun, kata perjanjian terakhir. Kalau kata perjanjian lama, hendak dengan siapa aku kau samakan. Itu retorikanya manis banget itu. Di kitab Yesaya kalau nggak salah itu ya. Ya, itu retoriknya itu sastrawinya tinggi banget. Singkat, padat, tapi menukik. Hendak dengan siapa aku kau samakan. Itu kan artinya aku ini nggak sama dengan siapapun gitu loh. Cuman sastranya itu menggunakan bahasa yang sangat retorik. Hendak dengan siapa aku kau samakan. Maka kalau ada yang dilihat, bisa ke pasar, bisa sedih, bisa dilahirkan dari gua garba, yang dulu tidak ada, sekarang ada, berdoa, itu jelas bukan Allah. Sebetulnya kita berbekal kitab Yesaya itu saja sudah selesai bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena sudah jelas kata, hendak dengan siapa aku kau samakan. Sementara Yesus sama dengan kita. Secara biologis sama dengan kita. Cuman secara psikologis ya, beliau adalah seperti nabi-nabi yang lain dipilih menjadi kekasih Gusti Allah yang agung. Maka dari itu kita harus memuliakan para nabi tanpa kecuali Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kalau secara genetika ya sama, ya lahir, ya bayi, ya oek-oek, ya pipis. Ya mesti dimimii sama Bunda Maryam. Kalau nggak dimimii, apa minumnya? Ya bisa dilihat, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa sedih, bisa gembira. Sama dengan kita. Ya, makanya pesan aku untuk teman-teman Kristen itu ya supaya bisa direnungkan ulang. Ya, coba taat terhadap Alkitab. Ya, Alkitab only. Ya, jangan dogma-dogma, bisa kacau nanti. Taat terhadap kitab. Nanti kalian tentukan sebetulnya Yesus itu Allah atau manusia. Itu loh, ya. Dan kita tahu Yesus sebagai manusia itu tidak diperdebatkan lagi. Yesus sebagai Allah itu perdebatkan. Jangankan antara lintas iman Kristen Islam. Di internal Kristen sendiri itu terjadi perdebatan. Lah terus kok yang dipegang yang diperdebatkan? Kok yang megang yang sudah tidak diperdebatkan? Yesus itu manusia. Tapi bukan sembarang manusia karena dia dimuliakan oleh Allah menjadi utusan seperti nabi-nabi yang lain. Maka kita harus memberikan rasa hormat kepada Yesus. Gitu seharusnya. Ya, sekarang sudah jelas ya, Allah ya cewek cowok. Jadi kalau gambarnya cewek cowok, Allah itu cewek atau cowok? Ini satu contoh lagi bahasa itu punya keterbatasan. Ya. Sama-sama dia, tapi ini ada di balik teks itu, sebentar, ya. Itu cowok, ini cewek. Jadi kalau dia sudah pulang, kamu lihat. Kalau dia pakai huwa, berarti dia yang dimaksud itu cowok. Kalau dia pakai hia, berarti cewek. Oh gini. Kalau bahasa Inggrisnya ini apa tuh? He atau ya? Ini he. Ini si ya, ini lebih gampang ini. Itu loh. Ya. Ini lebih gampang ini. Jadi itu jago bahasa Inggris dia, ya. Huwa, ya. Itu kalau kita tarik ke Inggris tuh begini, ya. Ya. Sama-sama dia, tapi dia yang cowok dan dia yang cewek. Paham? Ya. Paham belum? Nanti kok sudah paham tak suruh baca surat Al-Ikhlas.
Buka surat Al-Ikhlas, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 aja. Apa, Le? Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Dianya pakai apa itu, Le? Huwa. Kul huwallahu ahad. Huwa. Kul huwallahu ahad, bukan hiya. Ya. Pakai huwa. Siapa yang dimaksud dia itu, Le? Dia itu Allah. Allah. Gusti Allah Agung. Pertanyaan gue, cowok jadi tadi selain assalamualaikum, assalamualaika, itu kan di ranah publis, ya, di ranah sosial, sosialis. Sekarang teologis. Ini bisa kamu lihat di Quran surat Al-Ikhlas, surat berapa deh? 112 yang ke 1 ya, ke 1. Nih. Kul, katakanlah, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu huwa. Dia itu domirnya menuju ke Allah. Pertanyaannya, karena nggak pakai hiya, pakai huwa. Apakah Allah itu cowok? Sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Berarti ini seri 1. Ya. Pesan dari aku ya, semoga semuanya ya dapat menjaga Allah, menjaga Kanjeng Nabi, menjaga Al-Quran, menjaga sholatnya dalam bingkai Islam, keindahan sebuah iman yang disimpan di dalam hati setelah mengeksplor rasionalitasnya menjadi pengetahuan, kemudian keimanan. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, karena mereka tetap juga saudara kita. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.